Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Chen Ping berdiri dengan tenang di kehampaan, jubah abu-abunya yang sederhana berkibar dan melambai bebas dalam angin keemasan yang kencang yang menerpa dirinya, rambut hitamnya bergoyang ringan. Posturnya tegak seperti pohon pinus kuno atau gunung yang menjulang tinggi, berdiri teguh di tengah gelombang yang bergejolak dan jebakan yang mematikan, tak tergoyahkan, tak menyerah, dan seteguh batu. Dia tidak menghindar, mundur, mengaktifkan kekuatan spiritual pelindungnya, melepaskan kemampuan ilahi pertahanannya, atau mengerahkan sebagian kecil pun dari kekuatan ilahinya. Dia bahkan tidak mengangkat matanya untuk menghadapi pedang-pedang mematikan yang melesat ke arahnya, pedang-pedang yang mampu memusnahkan seorang dewa Luo Agung. Sepasang mata ungu itu jernih seperti jurang, sedalam laut, tenang dan hening, tanpa sedikit pun riak, rasa takut, atau keseriusan. Seolah-olah situasi pembunuhan mengerikan di hadapan mereka, yang mampu menghancurkan gunung, membantai semua makhluk hidup, dan menjungkirbalikkan semua kekuatan, hanyalah seperti angin sepoi-sepoi, debu, dan dedaunan yang gugur, tak perlu disebutkan dan tak perlu diperhatikan. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, kelima jarinya terentang secara alami, telapak tangan menghadap ke atas, posturnya tenang, rileks, dan santai. Seperti mengangkat tangan untuk menahan awan yang melayang, hembusan angin sepoi-sepoi, atau segenggam cahaya bulan, sederhana dan biasa saja, tanpa kekuatan atau keagungan apapun. Pemusnahan sebagian. Sesaat kemudian, kekacauan primordial yang telah tertidur selama berabad-abad jauh di dalam dantiannya tiba-tiba terbangun dan perlahan terungkap. Tidak ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, tidak ada arus udara yang dahsyat dan mengamuk, tidak ada fenomena yang memukau dan spektakuler, dan tidak ada tekanan luar biasa yang mengguncang langit. Dao kekacauan adalah asal mula dari semua jalan yang tak terhitung jumlahnya dan akar dari semua hukum. Ia adalah Dao bawaan dan asli, melampaui semua hukum bawaan yang diperoleh dari 22 langit dan Dao energi nuklir yang dicuri dari luar alam. Ia memiliki otoritas tertinggi berupa penindasan bawaan, pemusnahan mutlak, dan kekebalan terhadap semua hukum. Segumpal tebal, luas, kuno, dan tenang yang berasal dari kekacauan berwarna abu ungu, berpusat di telapak tangannya, bergelombang dan perlahan menyebar seperti arus bawah laut yang dalam. Riak-riak kekacauan yang lembut menyebar, lambat dan tidak mencolok, namun memiliki dasar kemutlakan yang mutlak, kembalinya semua hukum keketiadaan, dan pemusnahan semua kejahatan. Saat ujung pedang emas menyentuh riak-riak yang kacau, sebuah pemandangan yang sangat aneh dan mengguncang pemahaman tentang Dao Agung tiba-tiba terungkap. Pedang emas yang dulunya ganas dan mendominasi, mampu menembus kehampaan dan memusnahkan semua hukum, tampaknya telah bertabrakan dengan penghalang Dao surgawi yang abadi dan menyentuh aturan tertinggi pemusnahan primordial. Dalam sekejap, ia membeku di kehampaan, tiba-tiba berhenti. Semua energi kinetik, semua daya, dan semua hukum serta ritme kembali ke nol. Tidak terjadi benturan keras, tidak ada ledakan energi, tidak ada gempa susulan, dan tidak ada fenomena luar biasa. Hanya suara-suara sunyi dan halus yang terus bergema secara terus-menerus dan lembut. Ribuan bilah emas tajam, gelombang kekuatan ilahi emas yang meluap, dan hukum penghancuran energi nuklir yang mendominasi semuanya mulai terdistorsi, kabur, hancur, dan musnah. Seperti terik matahari yang melelehkan salju, api yang berkobar membakar lilin, dan angin sepoi-sepoi yang menyapu kabut, semua kekuatan inti lahir dari hukum lokal 22 langit dan dari jalur-jalur kecil yang dicuri. Di hadapan Dao kekacauan tertinggi, ia begitu rapuh sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan tidak memiliki hak untuk melawan atau ruang untuk berjuang. Cahaya keemasan yang mematikan yang memenuhi langit itu menghilang dan larut lapis demi lapis, berubah menjadi miliaran bintik cahaya keemasan kecil, seperti partikel debu. Seperti kepingan salju, mereka berterbangan dan jatuh ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, semuanya lenyap ditelan dan larut sepenuhnya oleh aura kekacauan, tanpa meninggalkan jejak, riak, atau secuil hukum pun. Gelombang pertama serangan dahsyat yang sangat besar, sebuah rencana pembunuhan mengerikan yang membutuhkan ribuan pasukan elit untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka dan dapat memusnahkan kekuatan kuno, dinetralisir secara diam-diam, bersih, dan menyeluruh dengan satu gerakan santai.
Semuanya berlangsung tenang dan damai, seolah-olah pembantaian dahsyat yang mengguncang bumi dan langit itu tidak pernah terjadi. Dunia tiba-tiba diliputi keheningan yang mencekam, angin berhenti mendadak, energi spiritual lenyap, semua suara menjadi sunyi, dan kehampaan pun membeku. Ribuan kultivator ilahi, yang sedang mengangkat senjata ilahi mereka dan mempertahankan segel tangan mereka, membeku di udara. Niat membunuh yang fanatik, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan penghinaan arogan di wajah mereka seketika membeku, hanya menyisakan kekaguman yang luar biasa, kebingungan, ketakutan, dan ketidakpercayaan di mata mereka. Pada saat ini, retakan muncul di pikiran, semangat juang, dan hati Dao setiap orang. Chen Ping perlahan menarik tangan kanannya, dengan lembut menutup kelima jarinya. Gerakannya lesu, santai, dan rileks. Seolah-olah aku baru saja dengan santai menyingkirkan sehelai debu, daun yang jatuh, atau hembusan angin lembut dari bahuku, begitu mudah dan tidak berarti sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia perlahan mengangkat matanya, tatapan ungu yang jernih dan dingin menyapu pasukan para dewa yang tertata rapi dan disiplin di hadapannya, yang moralnya kini gemetar dan semangat bertempurnya telah runtuh. Matanya tidak menunjukkan niat membunuh, tidak ada kedinginan, tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan, hanya ketidakpedulian yang acuh tak acuh terhadap semut, menganggap debu enteng, dan mengabaikan semua makhluk hidup. Tatapan matanya itu tidak menyerupai tatapan tajam seorang kultivator saat menghadapi musuh bebuyutan. Ini tidak seperti pembantaian kejam terhadap lawan oleh yang kuat, juga tidak seperti perebutan kekuasaan atas langit. Sebaliknya, ia seperti makhluk surgawi yang berdiri di atas awan, dengan tenang mengamati ladang bibit tandus yang akan segera dipanen sepenuhnya, dimusnahkan sepenuhnya, dan dilenyapkan sepenuhnya. Tenang, acuh tak acuh, dan tanpa riak apapun, ia tidak memperhatikan suka duka semua makhluk hidup atau kelangsungan hidup semua ras. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Chen Ping berbicara dengan lembut, suaranya jernih dan tenang, tidak terburu-buru maupun lambat, tidak tinggi maupun rendah, namun anehnya menembus keheningan yang mencekam, bergema di seluruh dunia, tepat mengenai telinga setiap kultivator di medan perang, dan mengukir dirinya dalam-dalam ke dalam jiwa setiap orang. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergerak. Tidak seorang pun dapat melihat lintasan pergerakannya, tidak seorang pun dapat menangkap bayangannya, tidak seorang pun dapat merasakan fluktuasi spasial sekecil apapun, dan tidak seorang pun dapat menentukan perubahan sekecil apapun pada auranya. Beberapa saat sebelumnya, dia berdiri diam di tengah medan perang, 1000 kaki jauhnya dari inti formasi pasukan ilahi, berdiri sendirian di luar pengepungan ribuan orang. Sesaat kemudian, kilatan cahaya abu-abu keunguan muncul tanpa meninggalkan jejak. Tanpa jejak, tanpa suara. Sosoknya telah menempuh ribuan kaki kehampaan, dan langsung muncul di tengah-tengah formasi pasukan dewa elit yang paling padat, paling kuat pertahanannya, dan paling dikelilingi oleh ribuan kultivator berbaju zirah emas. Di sampingnya, puluhan kultivator, yang termasuk dalam golongan elit ras dewa dan yang kultivasinya stabil di puncak peringkat ketiga alam Luo Agung, masih mempertahankan posisi mereka setelah melakukan gerakan. Pupil matanya tidak sempat menyempit, ekspresinya tidak sempat berubah, perisai pertahanannya tidak sempat aktif, senjata ilahinya tidak sempat diangkat, dan kekuatan ilahinya tidak sempat beredar. Mereka adalah elit para dewa, dipilih dari antara ribuan dan ditempa oleh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjaga wilayah, menaklukkan semua arah, dan membantai semua ras tahun demi tahun. Kekuatan tempur mereka jauh melebihi kultivator lain pada tingkat yang sama di surga. Mereka dapat dianggap sebagai penguasa di surga ke-22. Namun saat ini, di hadapan Chen Ping, mereka bahkan tidak punya hak untuk bereaksi atau kesempatan untuk melawan sedetik pun. Chen Ping mengangkat tangannya, mengibaskan lengan bajunya, dan telapak tangannya menyapu dengan ringan. Gerakannya lembut, anggun, dan santai, seperti hembusan angin yang membelai wajah Anda, jalan-jalan santai di halaman, atau berjalan di bawah sinar bulan, tanpa sedikit pun kekerasan. Tajam, tanpa sedikit pun amarah yang mendominasi, dan tanpa sedikit pun niat yang disengaja. Hanya garis abu ungu kacau yang ramping, dalam, dan sangat halus yang menyapu kehampaan secara diam-diam bersama angin dari telapak tangannya. Lintasannya sempurna, kecepatannya ekstrim, dan ketepatannya tak tertandingi,
secara bersamaan menyentuh titik-titik vital tenggorokan dan simpul asal jiwa puluhan kultivator elit. Mencibir satu persatu, suara udara yang terkoyak, sangat ringan, halus, pendek, dan seragam bercampur menjadi satu, lembut hingga hampir seperti ilusi, namun membawa daya tarik Taoisme tertinggi dalam memutus kekuatan hidup dan memusnahkan jiwa. Tubuh puluhan kultivator Grand Luo Golden Immortal tingkat 3 puncak membeku serentak, kekuatan hidup mereka langsung padam, jiwa mereka musnah dalam sekejap, dan fondasi Dao mereka runtuh seketika. Semangat, kekaguman, ketakutan, dan kebencian di mata mereka semuanya membeku dalam waktu, dan energi nuklir yang mendominasi yang mengalir di sekitar mereka tiba-tiba berhenti dan meredup. Perisai ilahi yang tak terkalahkan di tubuhnya benar-benar kehilangan cahaya spiritualnya, dan semua kekuatan, vitalitas, dan esensi jiwa ilahinya seketika diekstraksi, dihancurkan, dan dimusnahkan oleh benang-benang kekacauan. Dalam sekejap berikutnya, puluhan kultivator tinggi dan gagah, seolah-olah jiwa mereka telah terkuras, kekuatan hidup mereka dilucuti, dan fondasi mereka terkikis, jatuh perlahan dan terjun bebas ke langit. Selama kejatuhan itu, kekuatan kekacauan terus mengikis, membongkar, dan memurnikan tubuh, tulang, darah, fondasi, sisa-sisa jiwa, dan jejak asli, semuanya hancur sedikit demi sedikit dan larut sedikit demi sedikit. Ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan kecil yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya ditelan, dimusnahkan, dan dihapus dari keberadaan oleh aura kacau tipis di sekitarnya. Ia mendarat tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak, tanpa sisa, dan jiwanya telah musnah. Puluhan pendekar elit Great Luo, yang mampu mengguncang langit dan bumi, binasa, musnah sepenuhnya, dan lenyap selamanya dalam sekejap mata. Di kejauhan, di depan formasi pasukan, pupil mata Hao Qiong tiba-tiba menyempit, dan amarah, kesombongan, serta kebanggaan di matanya seketika digantikan oleh kengerian yang luar biasa. Otot-otot di sekitar matanya berkedut hebat dan tak terkendali, dan untuk pertama kalinya, rasa dingin dan takut, yang berasal dari lubuk hatinya yang teguh sebagai seorang Taois, muncul di dalam hatinya. Dia telah bertarung sepanjang zaman, memerintah klan Dewa Hao Tian selama 10.000 tahun, menyaksikan banyak jenius dan menghancurkan banyak monster, tetapi dia belum pernah melihat metode pembunuhan yang begitu menakutkan, tak terpecahkan, dan mencengangkan. Mengalahkan kultivator Grand Luo tingkat puncak peringkat ketiga semudah menghancurkan semut, menyapu debu, atau menyingkirkan dedaunan yang gugur, ringan, tanpa usaha, cepat, dan lancar, tanpa memerlukan upaya sama sekali. Tidak peduli sama sekali, kekuatan tempur orang ini telah lama melampaui belenggu alam abadi emas, pemahaman konvensional tentang alam Luo Agung, dan batas atas Dao Agung Surga ke-22. Ini adalah kekuatan penghancur sejati dan absolut yang melampaui dimensi, tingkatan, dan Dao Agung. Pengepungan kedua. Susunan penahan nuklir, sepenuhnya diaktifkan. Hao Qiong dengan paksa menekan rasa gemetar dan takut yang melanda hatinya, meraung tajam, dan dengan cepat mengeluarkan perintah, nadanya sudah mengandung urgensi, keseriusan, dan kepanikan yang tak terbantahkan. Tutup 10 arah kehampaan, kunci penghalang spasial, kurung semua teknik pergerakan, dan tutup semua lintasan spasial. Jangan sia-siakan upaya, kerahkan semua kekuatan ilahi purba, untuk menjebak orang ini. Perintah itu langsung menyebar ke seluruh pasukan dan bergema di seluruh medan perang. Ratusan kultivator elit klan ilahi yang menunggu di pinggiran mundur beberapa langkah secara bersamaan, seketika berubah menjadi formasi yang teliti, terpecah menjadi 8 arah, mengelilingi seluruh area, dan mengunci semua arah. Semua orang serentak membentuk segel tangan, dan rune energi nuklir kuno, rumit, dan berusia ribuan tahun mengalir dari telapak tangan mereka, berwarna emas. Pola-pola tersebut saling bersilangan, menyebar di udara, dan tumpang tindih lapis demi lapis. Dalam sekejap, benda itu membentuk sangkar emas raksasa yang menutupi puluhan kaki ruang kosong, kedap udara dan tak dapat dihancurkan. Ini adalah formasi pengurungan tingkat atas yang diwariskan selama 10.000 tahun oleh klan Dewa Hao Tian. Formasi ini mengumpulkan esensi energi nuklir seumur hidup dari ratusan kultivator Luo Agung dan dirancang khusus untuk menargetkan teknik pergerakan, teknik pelarian spasial, dan penjelajahan ruang hampa dari para ahli tingkat tinggi. Ia dapat sepenuhnya menutup ruang hampa, memperkuat penghalang spasial,
dan menghentikan aliran Dao Agung. Bahkan seorang ahli Grid Luo tingkat 5 pun akan langsung dipenjara, tidak dapat bergerak, Grid Dao mereka dibatasi, tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka, dan teknik melarikan diri mereka menjadi tidak berguna jika terjebak di dalamnya. Saat sangkar emas itu terbentuk sempurna, lapisan demi lapisan rantai hukum energi nuklir saling bersilangan, terikat erat, dan tersusun rapat, dengan kekuatan pengurungan yang sangat besar dan tak terbatas yang menghancurkan jiwa dari segala arah. Mereka menutup rapat seluruh ruang di sekitar Chen Ping, menutup segala kemungkinan untuk bergerak, menghindar, menerobos, atau melarikan diri. Seluruh ruang hampa tersebut membeku sepenuhnya, aliran udara terhalang sepenuhnya, hukum-hukumnya terkekang sepenuhnya, dan lintasan spasialnya membeku sepenuhnya. Ratusan petani bekerja tanpa lelah, terus-menerus memasok kebutuhan mereka. Dengan menggunakan kekuatan ilahinya sendiri, ia mempertahankan pengoperasian formasi besar itu dengan segenap kekuatannya, membuat pola ilahi emas menjadi lebih mempesona dan kekuatan pengikatnya menjadi lebih menakutkan. Seluruh sangkar, yang tampaknya terbuat dari besi ilahi kuno dan dipadatkan dari hukum langit, tampak megah tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya tersembunyi dan tidak menawarkan jalan keluar dari kurungannya. Di dalam formasi militer, para kultivator ilahi yang selamat menghela napas lega, mata mereka kembali berbinar dengan semangat bertarung dan keyakinan yang baru, meskipun semu. Menurut pandangan mereka, formasi ini adalah teknik penyegelan para dewa yang tak terpecahkan. Begitu terbentuk, tidak peduli seberapa hebat teknik gerakan Chen Ping, seberapa kuat kekuatan tempurnya, atau seberapa dalam daunnya, dia pasti akan terjebak di dalamnya, tidak dapat melarikan diri, dan dipaksa untuk menyerah. Chen Ping, yang berdiri di tengah formasi, tetap tenang, terkendali, dan tenteram. Dia berdiri dengan tenang di tengah-tengah sangkar emas, merasakan kekuatan yang berat dan memenjarakan, kekuatan mengunci Dao, dan ritme penyegelan langit yang menekan dari segala arah, matanya yang ungu tampak acuh tak acuh dan dingin. Tidak ada tanda-tanda penindasan, kepanikan, atau keseriusan. Bangs Adit Channel, ini adalah hukum-hukum berbasis energi nuklir yang dianggap tidak dapat dipecahkan di surga ke-22, yang menindas semua ras dan memenjarakan semua surga. Di hadapan Dao kekacauan tertinggi, semua itu hanyalah jalan-jalan dangkal yang diperoleh dan bersifat lokal, belenggu rapuh yang mengikat semut, dan teknik-teknik canggung bagi mereka yang berpikiran sempit dan bodoh. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, ujung jarinya dengan lembut memadat, dan bola cahaya abu-abu keunguan yang kacau seukuran kepalan tangan diam-diam berkumpul dan melayang. Gugusan cahaya itu terkendali dan lembut, tampak halus, lemah, dan sangat tidak mencolok, namun di dalamnya terkandung esensi Taoisme yang paling kacau dari awal mula semua langit, dekonstruksi semua hukum, penghancuran segala sesuatu, dan kembalinya segala sesuatu ke titik nol. Ia adalah sumber dari semua hukum, dan juga musuh alami dari semua prinsip yang diperoleh. Chen Ping menjentikkan ujung jarinya dengan ringan. Bola cahaya yang kacau itu perlahan terbang keluar, tanpa terburu-buru dan stabil, lalu mendarat tepat di mata susunan inti dan pusat hukum sangkar emas. Sesaat kemudian, kekuatan dahsyat dan menghancurkan yang melahap tiba-tiba meletus. Awalnya tidak dapat dihancurkan, kedap udara, dan konon tidak dapat dipecahkan. Lambang emas terlarang, seperti es dan salju yang bertemu dengan api yang berkobar, ia langsung hancur lapis demi lapis dari inti susunan, dengan cepat mencair, dan kembali ke nol dengan kecepatan kilat. Kekuatan kekacauan, seperti jurang kuno yang tiba-tiba membuka mulutnya yang tak terbatas, dengan panik melahap, menghancurkan, dan memurnikan semua hukum energi nuklir, semua pola pengikatan, dan semua kekuatan susunan. Setiap rune ilahi, setiap untaian kekuatan pengikat, dan setiap inci ritme susunan benar-benar dimusnahkan dan dihancurkan, tidak meninggalkan jejak, tidak ada gema yang tersisa, dan tidak ada jejak Dao. Klik-klik 1. Serangkaian suara retakan yang tajam dan terus-menerus bergema di seluruh ruang hampa saat sangkar energi nuklir yang sangat kokoh, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, runtuh, hancur, dan lenyap dalam sekejap. Ratusan kultivator ilahi yang menjaga formasi besar itu seketika dikenai serangan balik yang mengerikan dari Dao Agung, guncangan dari hukum-hukum, dan dampak pada esensi mereka sendiri. Terima kasih yang sudah setia dan selalu support channel kami. Bangs Adit Channel, sehat selalu, berkah selalu.
Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you.